Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Tantina Riyati SEMAKS selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini kami dari kelompok A izin mempresentasikan materi mengenai efek dilutif dan laba per saham. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saskia Maulina Chandra dengan nomor NPM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Tari Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 040. Perkenalkan, nama saya Galandria Amanda Bisono, NPM akhir 159. Perkenalkan, nama saya Randy Arif Dwi Laksono dengan NPM 24013010296. Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Wulandari dengan nomor NPM 134. Perkenalkan, nama saya Gabriela Lavenia Krisia Finingtias dengan 3 digit NPM terakhir 237. Perkenalkan, saya Dini Santika dengan NPM akhir 037. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafira dengan nomor NPM akhir 210. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai dilutif sekuritis. Jadi yang pertama ada utang dalam sekuritas dilutif. Nah, bentuk utang ini seringkali memiliki fitur yang menarik bagi investor, seperti pembayaran bunga reguler, namun dengan opsi tambahan untuk mengubahnya menjadi saham. Contoh paling umum dari utang dilutif adalah obligasi konversi. Nah, obligasi konversi atau biasa kita sebut dengan convertible bonds. Obligasi ini pada dasarnya adalah surat utang yang dapat ditukarkan dengan sejumlah saham perusahaan pada rasio konversi yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang kedua ada ekuitas dalam sekuritas dilutif. Nah, ekuitas adalah tujuan akhir dari sekuritas dilutif. Ketika utang atau instrumen lain dikonversi, ia berubah menjadi saham biasa yang merupakan bagian dari ekuitas perusahaan. Peningkatan jumlah saham ini mempengaruhi struktur ekuitas perusahaan dan rasio keuangan penting seperti laba per saham atau biasa kita sebut dengan EPS. Nah, untuk contoh sekuritas dilutif itu ada 3, yaitu yang pertama ada saham preferred konversi atau convertible preferred stock, lalu yang kedua ada warrants, lalu yang ketiga ada opsi saham karyawan atau employee stock option atau biasa kita singkat dengan ESO. Nah, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang utang konversi. Nah, utang konversi itu apa sih? Nah, utang konversi itu merupakan jenis instrumen utang yang memberikan pemegangnya hak untuk mengubahnya menjadi saham biasa perusahaan penerbit pada kondisi tertentu. Instrumen ini menggabungkan karakteristik utang, membayar bunga periodik, dan ekuitas potensi keuntungan. Utang konversi diperhitungkan sebagai instrumen majemuk karena mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. IFRS mewajibkan instrumen majemuk dipisahkan menjadi komponen liabilitas dan ekuitas untuk tujuan akuntansi. Baik, langsung yang selanjutnya. Di sini ada diagram waktu untuk obligasi konversi. Nah, jadi pada diagram ini itu nilai sekarang dari pokok obligasi ini adalah nilai pokok obligasi sebesar 2 juta yang didiskon menggunakan tingkat bunga pasar yang relevan, dalam hal ini 9%. Nah, nilai ini dihitung dengan mencari nilai sekarang dari 2 juta yang akan dibayarkan di akhir periode konversi. Hasilnya adalah 1.416.860. Nah, nilai sekarang dari pembayaran bunga ini adalah nilai dari pembayaran bunga tahunan yang akan diterima oleh investor. Dalam ilustrasi pembayaran bunga adalah 120.000, lalu 2 juta dikali 6% setiap tahun. Nah, nilai ini dihitung dengan mendiskon serangkaian pembayaran bunga tersebut ke nilai saat ini. Hasilnya adalah 388.766. Nilai wajar komponen liabilitas. Total dari kedua nilai di atas, pokok dan bunga, dijumlahkan untuk mendapatkan nilai wajar dari komponen liabilitas obligasi konversi. Nah, jadi 1.416.860 pokok ditambah 388.766 bunganya. Nah, ketemunya sama dengan 1.805.626. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jadwal amortisasi obligasi konversi. Jadi, jurnal ini itu dibuat oleh perusahaan, yaitu
Roche untuk mencatat konversi obligasi konversinya menjadi saham biasa sebelum jatuh tempo. Nah, untuk rinciannya dari setiap akunnya, yang pertama ada debit premi saham ekuitas konversi, yaitu 194.374 euro. Nah, akun ini didebit untuk menghapusnya dari pembukuan. Jadi nilai ini adalah bagian dari premi konversi yang awalnya dialokasikan ke ekuitas saat obligasi diterbitkan. Lalu ada debit obligasi yang harus dibayar, yaitu 1.894.464.000 euro. Ini adalah nilai buku obligasi yang didebit untuk melunasi utang obligasi. Nah, artinya itu kewajiban obligasi sebesar ini dihapuskan. Lalu ada kredit. Nah, modal saham biasa 500.000 euro. Ini adalah nilai nominal per value dari saham biasa yang baru diterbitkan. Perhitungannya itu 500.000 euro sama dengan 2.000 saham dikali 250 hak per saham dikali 1 euro. Nah, ini menunjukkan jumlah saham baru yang dikeluarkan pada nilai nominalnya. Lalu ada bagian kredit. Nah, bagian premium biasa sebesar 1.588.838 euro. Ini adalah selisih antara nilai obligasi yang dikonversi dan nilai nominal saham yang baru. Dalam akuntansi, ini disebut juga tambahan modal disetor atau agio saham. Lalu lalu untuk penjelasan selanjutnya itu catatan di bagian bawah menjelaskan bahwa tidak ada keuntungan atau kerugian dari konversi ini karena premi ekuitas awal 194.374 euro hanya dipindahkan ke akun tambahan untuk modal disetor yang secara efektif menutup satu akun ekuitas untuk mengakui akun ekuitas lainnya. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada saham preferensi konversi. Nah, jadi untuk saham preferensi yang dapat dikonversi termasuk opsi bagi pemegangnya untuk mengonversi saham preferen menjadi sejumlah saham biasa tetap. Nah, perbedaan utama antara akuntansi obligasi konversi dan saham preferen konversi terletak pada klasifikasinya. Obligasi konversi merupakan instrumen majemuk karena memiliki komponen liabilitas dan ekuitas. Saham preferen konversi kecuali terdapat penembusan wajib, jadi bukan instrumen majemuk. Jadi saham preferen konversi ini bukan instrumen majemuk karena hanya memiliki komponen ekuitas. Akibatnya, saham preferen konversi ini dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas ketika saham preferen dikonversi atau dibeli kembali. Tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui. Alasannya adalah perusahaan tidak mengakui keuntungan atau kerugian yang terkait dengan transaksi dengan pemegang saham yang ada. Yang selanjutnya ini adalah yaitu share warrants. Nah, share warrants itu adalah sertifikat yang memberikan hak itu kepada pemegang sahamnya untuk memperoleh saham itu dengan harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu juga, serupa dengan hak konversi. Nah, warrant itu jika dieksekusi akan menjadi saham biasa dan biasanya memiliki efek dilutif, yaitu mengurangi laba per saham yang serupa dengan konversi sekuritas konvertibel. Penerbitan warrant ini tuh terjadi kalau ada opsi untuk memberi saham tambahan. Nah, itu biasanya muncul dalam 3 situasi, yaitu yang pertama, untuk membuat keamanan itu lebih menarik. Nah, ketika menerbitkan berbagai jenis sekuritas seperti obligasi atau saham preferen, perusahaan itu seringkali menyertakan warrant untuk membuat keamanan itu lebih menarik. Nah, dengan menyediakan equity kicker. Kalau yang kedua, hak memesan efek terlebih dahulu untuk membeli saham biasa itu terjadi pada saat penerbitan saham biasa tambahan. Lalu yang ketiga, perusahaan memberikan warrant yang sering disebut juga dengan opsi saham untuk para eksekutif dan juga karyawan sebagai suatu bentuk kompensasi. Lalu yang selanjutnya ada share warrants issue with other security. Nah, warrant yang diterbitkan bersama dengan sekuritas lain pada dasarnya itu merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Umumnya masa berlaku warrant ini tuh 5 sampai 10 tahun. Nah, terkadang perusahaan sendiri itu dapat menawarkan warrant itu yang bersifat abadi atau selamanya. Nah, warrant bersifat ini tuh tidak dapat dipisahkan, yang artinya warrant itu dapat dipisahkan dari saham biasa dan juga diperdagangkan sebagai sekuritas yang terpisah. Perusahaan juga dapat menerbitkan warrant non-detachable dengan utang, yang berarti warrant tersebut itu tidak dapat dipisahkan dari utang. Contohnya, dari soal yang sudah ada, yaitu untuk memperhitungkan hasil penjualan ini, Siemens itu menggunakan metode with and without method.
Nah, dengan pendekatan ini tuh Siemens menentukan nilai sekarang arus kas dan ke masa depan terkait obligasi yaitu sebesar 9.707.852 euro. Lalu kemudian Siemens itu mengurangi nilai dari 10.200.000 euro untuk menentukan komponen-komponen ekuitasnya. Lalu yang selanjutnya ini yaitu right to purchase additional shares. Nah, share rights itu hak istimewa jika direksi suatu perusahaan itu memutuskan untuk menerbitkan saham biasa baru. Pemegang saham lama itu memiliki hak istimewa primitif untuk membeli saham baru yang diterbitkan sesuai dengan jumlah kepemilikannya. Nah, hal ini tuh memungkinkan mereka itu untuk membeli saham dengan harga yang sedikit lebih rendah daripada harga pasarnya. Nah, setiap saham yang dimiliki itu biasanya memberikan satu hak kepada pemilik sahamnya. Sertifikat tersebut itu juga menyatakan harga pembelian saham yang baru. Perusahaan itu hanya membuat entry memorandum ketika mereka itu menerbitkan hak kepada pemegang saham yang ada. Lalu entry ini tuh menunjukkan jumlah hak yang diterbitkan kepada pemegang saham yang ada untuk memastikan bahwa perusahaan itu memiliki saham tambahan yang belum diterbitkan yang terdaftar untuk diterbitkan jika hak tersebut itu sudah dilaksanakan. Rencana opsi saham memiliki kelemahan utama, yaitu eksekutif harus membayar pajak penghasilan atas selisih harga pasar dan harga opsi saat pelaksanaan, sekaligus menanggung harga opsi. Hal ini bisa menjadi beban jika eksekutif ingin mempertahankan saham. Sebagai solusi, perusahaan menggunakan Stock Appreciation Rights atau SARS, yaitu hak bagi eksekutif untuk menerima kompensasi sebesar apresiasi saham tanpa harus membeli saham terlebih dahulu. Pembayaran apresiasi ini bisa berupa tunai, saham, atau kombinasi keduanya. SAR dapat diklasifikasikan sebagai penghargaan ekuitas bila eksekutif menerima saham tambahan setara apresiasi harga saham, atau sebagai penghargaan liabilitas bila perusahaan membayar tunai sesuai apresiasi harga saham. Akuntansi untuk SAR ekuitas mirip dengan opsi saham, yakni perusahaan menghitung nilai wajar saat pemberian dan membebankan secara bertahap selama masa kerja. Sementara untuk SAR liabilitas, nilai wajar diukur ulang setiap periode pelaporan, sehingga beban kompensasi bisa naik atau turun mengikuti perubahan harga pasar saham. Dengan metode ini, beban kompensasi dicatat menggunakan pendekatan persentase masa kerja, sehingga setiap periode perusahaan menyesuaikan biaya sesuai perkembangan nilai wajar dan porsi layanan yang telah diselesaikan. Intinya, SAR memberi keuntungan bagi eksekutif karena tidak perlu mengeluarkan uang tunai, sekaligus fleksibilitas bagi perusahaan dalam bentuk pembayaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Share Compensation Plans. Rencana kompensasi jangka panjang adalah strategi perusahaan untuk menumbuhkan loyalitas karyawan dengan memberi mereka bagian kepemilikan melalui saham. Karyawan akan memperoleh saham jika perusahaan mencapai kinerja tertentu, yang biasanya diukur dari peningkatan jangka panjang seperti laba per saham, pendapatan, harga saham, atau pangsa pasar, sehingga manfaatnya dirasakan oleh perusahaan secara keseluruhan. Pengukuran kompensasi saham dapat diukur melalui dua metode. Yang pertama ada metode Intrinsic Value Method, yaitu mengukur kompensasi dari selisih harga pasar saham dengan harga pelaksanaan pada tanggal pemberian. Jika nilainya sama, maka tidak ada biaya kompensasi yang dicatat. Yang kedua ada metode Fair Value Method, yaitu menghitung kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi pada saat pemberian dengan menggunakan model penetapan harga opsi. Model ini diwajibkan IASB karena lebih mencerminkan nilai jasa karyawan. Selanjutnya adalah pengakuan kompensasi saham. Yang pertama, menentukan biaya.
Total biaya kompensasi dihitung berdasarkan fair value opsi pada grant date menggunakan option pricing model. Setelah grant date, tidak ada penyesuaian meskipun harga saham berubah. Yang kedua, alokasi biaya kompensasi. Beban kompensasi diakui selama periode layanan karyawan, biasanya sama dengan vesting period. Total biaya ditentukan pada grant date lalu dialokasikan sesuai periode manfaat jasa karyawan. Yang ketiga, entry dasar. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan mengakui nilai opsi sebagai beban pada periode di mana karyawan memberikan jasanya. Dan yang terakhir yaitu adjustment. Menurut IFRS, total kompensasi ditentukan pada tanggal pemberian. Penyesuaian hanya boleh dilakukan jika terkait kondisi layanan. Misalnya, karyawan tidak memenuhi masa kerja sehingga beban kompensasi disesuaikan dengan jumlah opsi yang benar-benar jatuh tempo. Namun, jika terkait kondisi pasar seperti harga saham, tidak ada penyesuaian karena hal tersebut sudah diperhitungkan pada saat pemberian. Selanjutnya adalah saham terbatas. Saham terbatas adalah saham yang diberikan kepada karyawan dengan syarat tidak dapat dijual atau dialihkan hingga vesting, dan dapat hangus jika syarat tidak terpenuhi. Keunggulan dari saham terbatas itu sendiri yang pertama ada selalu memiliki nilai. Berbeda dengan opsi saham yang bisa tidak bernilai. Yang kedua, menimbulkan dilusi lebih sedikit karena jumlah saham yang diterbitkan lebih kecil. Dan yang terakhir, lebih menyelaraskan insentif karyawan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Nilai wajar saham terbatas diukur pada tanggal pemberian dan dibebankan selama periode layanan tanpa memperhitungkan perubahan nilai setelahnya. Selanjutnya, rencana pembelian saham karyawan. ESPP memberi kesempatan kepada karyawan membeli saham dengan harga diskon dan dianggap sebagai bentuk kompensasi yang harus dicatat sebagai biaya selama periode layanan. Contohnya adalah Mashead PLC menawarkan program pembelian saham kepada 1.000 karyawan dengan diskon 20%. Sebanyak 800 karyawan berpartisipasi dan masing-masing membeli rata-rata 80 saham, sehingga total pembelian mencapai 64.000 saham. Pada saat itu, harga pasar saham adalah 30 euro. Sedangkan harga beli karyawan hanya 24 euro. Selisih sebesar 6 euro per saham diakui sebagai biaya kompensasi dengan total 384.000 euro. Perusahaan menerima kas sebesar 1.536.000 euro. Mencatat modal saham sebesar 64.000 euro sesuai nilai nominal dan sisanya sebesar 1.856.000 dicatat sebagai agio saham. Maka dapat dibuat jurnal yaitu kas sebesar 1.536.000 dari 64.000 dikali 24 euro. Lalu biaya kompensasi sebesar 384.000 dari 64.000 dikali 30 euro diambil 24 euro. Pada modal saham biasa sebesar 64.000 dan share premi sebesar 1.856.000. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai laba bersaham dasar. Jadi laba bersaham itu digunakan untuk mengukur laba yang diperoleh per saham biasa, yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan dan yang nantinya akan dilaporkan di dalam laba rugi.
Laba bersaham mempunyai rumus yaitu laba bersih dikurangi dividen preferensi yang kemudian nanti akan dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Ada beberapa komponen penting yaitu laba bersih dikurangi dividen preferen, kemudian rata-rata tertimbang saham biasa disesuaikan dengan emisi atau pembelian saham, dan yang terakhir adalah dividen saham dan juga pemecahan saham. Slide ini merupakan contoh dan juga penyajian laba bersaham. Untuk contoh perhitungan diambil dari Dias SA yang memiliki laba operasi berkelanjutan sebesar Rp580.000, kemudian dividen preferen sebesar Rp100.000, dan juga rata-rata saham beredar sebanyak 480.000 lembar. Untuk menghitung laba bersaham operasi berkelanjutan dengan cara laba operasi berkelanjutan yaitu Rp580.000 dikurangi dengan dividen preferen yaitu Rp100.000 yang nantinya dibagi dengan rata-rata saham beredar sebanyak 480.000 sehingga menghasilkan Rp1. Kemudian yang di sebelah kanan ini merupakan penyajian dalam laporan laba rugi yang dimana isinya pendapatan dari operasi yang berkelanjutan sebesar Rp580.000 yang kemudian ditambahkan dengan keuntungan atas operasi yang dihentikan setelah pajak sebesar Rp240.000 yang nantinya menghasilkan pendapatan bersih sebanyak Rp820.000. Kemudian untuk laba bersahamnya, pendapatan dari operasi berkelanjutan dengan cara mengurangi Rp580.000 dikurangi dengan Rp100.000 yang nantinya dibagi dengan Rp480.000 tadi yang sudah kita cari menghasilkan Rp1. Kemudian keuntungan atas operasi yang dihentikan setelah pajak sebanyak Rp0,50 yang nantinya menghasilkan pendapatan bersih sebanyak Rp1,50. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan laba bersaham yang diencerkan. Nah, laba bersaham yang diencerkan atau diluted EPS menunjukkan laba bersaham jika semua sekuritas yang berpotensi menjadi saham biasa seperti obligasi konversi, saham preferen, opsi, atau waran benar-benar dikonversi. Berbeda dengan EPS dasar yang hanya menghitung laba bersih per saham biasa, EPS dilusian memberikan gambaran kasus terburuk karena jumlah saham beredar tertambat sehingga laba per saham menurun. Nah, untuk rumus diluted EPS ini adalah laba bersih dikurangi dividen preferen ditambah penyesuaian efek dilutif per rata-rata tertimbang saham beredar ditambah saham potensial dilutif. Nah, dalam penyesuaian ini ada dua hal penting. Yang pertama, konversi obligasi atau saham preferen konversi. Nah, konversi obligasi ini kita tambahkan kembali bunga atau dividen yang tidak lagi dibayar jika terjadi konversi. Lalu kita tambahkan saham hasil konversi. Yang kedua, opsi dan waran. Nah, opsi dan waran ini menggunakan metode treasury stock, seolah-olah opsi dilaksanakan lalu hasilnya dipakai membeli kembali saham di pasar. Nah, namun tidak semua sekuritas dimasukkan. Kalau konversi atau pelaksanaan sekuritas ini justru membuat IPS-nya naik, itu disebut dengan anti-dilutif. Nah, sekuritas seperti ini harus dikeluarkan dari perhitungan. Nah, selanjutnya adalah sekuritas yang dapat dikonversi. Nah, konsep dasarnya ini adalah IPS dilusian menghitung berapa laba per saham jika semua sekuritas konversi, seperti obligasi konversi diubah menjadi saham biasa. Nah, dalam metode ini kita mengasumsikan konversi sejak awal periode atau sejak tanggal penerbitan. Caranya adalah dengan menambahkan kembali beban bunga setelah pajak pada laba bersih dan menambahkan jumlah saham baru dari hasil konversi pada penyebut. Nah, untuk contoh kasusnya, pada kasus Mayfield, laba bersih awalnya adalah 210.000 pound dengan 100.000 saham biasa beredar. Ada dua obligasi konversi. Obligasi yang pertama itu berbunga 6% dengan beban bunga 62.000 pound yang bisa dikonversi menjadi 20.000 saham. Sedangkan obligasi yang kedua itu berbunga 7% dengan beban bunga 80.000 pound yang diterbitkan tanggal 1 April dan bisa dikonversi menjadi 32.000 saham atau 24.000 saham. Nah, setelah disesuaikan dengan bobot waktu. Nah, untuk tarif pajak yang digunakan adalah 40%. Yang pertama adalah menyesuaikan laba bersih. Nah, laba bersih awal ini sebesar 210.000 pound ditambah bunga obligasi setelah pajak yaitu 37.200 pound dari obligasi pertama dan 36.000 pound dari obligasi kedua.
Nah, total laba bersih yang disesuaikan menjadi 283.200 pound. Selanjutnya kita sesuaikan jumlah saham dari 100.000 saham awal ditambah 20.000 saham dari obligasi pertama dan 24.000 saham dari obligasi kedua. Totalnya menjadi 144.000 saham. Nah, dengan angka ini kita bisa hitung IPS dasar adalah 210.000 pound dibagi 100.000 yaitu 2,10 pound. Sedangkan IPS dilusian adalah 283.200 pound dibagi 144.000 yaitu sekitar 1,97 pound. Nah, jadi di sini terlihat jelas adanya penurunan IPS yang menunjukkan efek dilusi akibat konversi obligasi. Nah, dapat disimpulkan metode ini penting karena memberi gambaran yang lebih konservatif dan realistis bagi investor tentang potensi dilusi laba per saham jika semua sekuritas benar-benar dikonversi. Nah, dengan demikian investor ini bisa menilai risiko penurunan laba per saham di masa yang akan mendatang. Baik, yang selanjutnya adalah IPS yang diencerkan dengan opsi dan waran. Nah, dalam metode saham treasury, kita mengasumsikan semua opsi atau waran dieksekusi pada awal tahun. Perusahaan menerima kas dari hasil pelaksanaan tersebut, lalu menggunakan kas itu untuk membeli kembali saham biasa di pasar. Nah, karena harga pelaksanaan biasanya lebih rendah dari harga pasar, kas yang diperoleh ini tidak cukup untuk membeli kembali semua saham. Nah, selisih antara saham yang diterbitkan dengan saham yang dapat dibeli kembali inilah yang dianggap sebagai saham tambahan beredar. Nah, sebagai contoh misalkan ada 1.500 opsi dengan harga pelaksanaan 30 euro, sementara harga pasar saham ini adalah 50 euro. Jika semua opsi dilaksanakan, perusahaan menerima 45.000 euro dari hasil itu perusahaan bisa membeli kembali 900 saham di pasar. Nah, karena awalnya perusahaan ini menerbitkan 1.500 saham, maka sisanya 600 saham menjadi tambahan bersih yang dianggap beredar. Nah, yang artinya hanya 600 saham ini yang benar-benar memberikan efek dilusi dan dimasukkan ke dalam perhitungan IPS dilusian. Yang selanjutnya adalah saham biasa yang dapat diterbitkan secara kontingensi. Nah, saham kontingensi ini adalah saham biasa yang baru diterbitkan jika kondisi tertentu dipenuhi, misalnya target laba atau perjanjian akuisisi. Nah, aturan dasarnya saham kontingensi ini hanya dimasukkan dalam perhitungan IPS jika syarat penerbitan sudah benar-benar tercapai pada akhir periode. Nah, sebagai contoh kasus, dalam kasus Cardora SA, perusahaan setuju memberikan 20.000 saham tambahan jika laba tahun 2023 mencapai $90.000. Nah, pada tahun 2022, laba mencapai $100.000 sehingga syarat terpenuhi dan saham tambahan ini dimasukkan ke dalam perhitungan EPS dilusian. Namun, pada tahun 2023, laba turun menjadi $80.000 sehingga syarat tidak terpenuhi dan saham kontingensi tidak dimasukkan dalam EPS tahun tersebut. Nah, kesimpulannya, saham kontingensi memastikan bahwa perhitungan EPS hanya mencerminkan kondisi nyata jika syarat perjanjian benar-benar terwujud. Di sini saya akan menjelaskan contoh komprehensif laba per saham. Di lampiran ini mengilustrasikan metode untuk menghitung dilusi ketika terdapat banyak efek. Bagian ini menyajikan laporan posisi keuangan Webster Corporation untuk dianalisis. Berikut ini asumsi yang terkait dengan struktur modal pada laporan posisi keuangan. Perhitungan laba per saham dasar untuk tahun 2011 dimulai dengan jumlah berdasarkan rata-rata timbang saham biasa yang beredar, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 16B2. Laba netonya $1.750.000 dikurangi 10% kumulatif dividen saham preferen konversi yang disyaratkan $250.000. Laba yang berlaku untuk memegang saham biasa hasilnya $1.500.000 dan jumlah rata-rata timbang saham biasa yang beredar 500.000 dan hasilnya laba per saham biasa $3. Perhatikan hal-hal berikut ini terkait perhitungan. Pertama, ketika saham preferen adalah kumulatif, perusahaan mengurangi dividen saham preferen untuk mendapatkan laba yang berlaku untuk saham biasa, apakah dividen diumumkan atau tidak. Kedua, perusahaan harus menghitung laba per saham sebesar $3 sebagai titik awal karena merupakan jumlah per saham yang dikenakan pengurangan yang disebabkan adanya efek yang dapat konversi dan opsi.
Selanjutnya, laba per saham dilusian. Langkah-langkah untuk menghitung laba per saham dilusian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan untuk setiap efek dilutif dampak per saham dengan mengasumsikan eksekusi atau konversi. Kedua, membuat peringkat yang dihasilkan dari langkah 1 mulai dari dampak laba per saham yang terkecil ke terbesar. Artinya, peringkat dihasilkan dari yang paling dilutif ke yang kurang dilutif. Ketiga, dimulai dengan laba per saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar $3, menghitung kembali laba per saham dengan menambahkan dampak per saham terkecil dari langkah kedua. Jika dihasilkan dari perhitungan kembali kurang dari $3, dilanjutkan ke dampak per saham terkecil berikutnya dan menghitung kembali laba per saham. Melanjutkan proses ini agar setiap laba per saham dihitung kembali yang paling kecil dari jumlah sebelumnya. Proses ini akan berakhir karena tidak ada efek untuk diuji atau efek tertentu yang dipertahankan atau adanya kenaikan laba per saham. Sekarang kita akan menerapkan ketiga langkah tersebut pada Webster Corporation. Perhatikan bahwa laba neto dan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa tidak sama jika dividen saham preferen diumumkan atau bersifat kumulatif. Webster Corporation memiliki 4 efek yang dapat mengurangi EPS. Yang pertama, opsi, kedua, obligasi konversi penerbitan A, ketiga, obligasi konversi penerbitan B, dan yang keempat, saham preferen konversi. Langkah pertama dalam perhitungan laba per saham dilusian adalah untuk menentukan dampak per saham untuk setiap efek yang berpotensi dilutif. Ilustrasi 16B3 sampai 16B6 mengilustrasikan perhitungan ini. Pada ilustrasi 16B7 menunjukkan peringkat dari keempat efek yang berpotensi dilutif. Pertama, opsi, dampak per sahamnya $0. Kedua, obligasi konversi penerbitan A, dampak per sahamnya 1,20. Ketiga, obligasi konversi penerbitan B, dampak per sahamnya 1,50. Keempat, 10% saham preferen konversi, dampak per sahamnya 2,50. Langkah selanjutnya adalah menentukan laba per saham setelah dampak di peringkat seperti ditunjukkan pada ilustrasi 16B7. Dimulai dengan laba per saham sebesar $3 yang telah dihitung sebelumnya, ditambah dengan dampak tambahan dari opsi untuk perhitungan aslinya sebagai berikut. Pada gambar ilustrasi 16B8, laba per saham mengalami penurunan setelah dihitung kembali dari $3 menjadi $2,90. Maka dampak dari opsi bersifat dilutif. Sekali lagi, kita dapat mengantisipasi dampak ini karena harga pasar rata-rata adalah $30 melebihi harga opsi $20. Dengan asumsi bahwa Weber mengonversi obligasi atau penerbitan A, maka laba per saham dihitung kembali seperti ditunjukkan pada tabel 16B9. Karena pada tabel 16B9, laba per saham mengalami penurunan setelah dihitung kembali dari $2,90 menjadi $2,63, maka dampak dari obligasi atau penerbitan B bersifat dilutif. Selanjutnya, dengan mengasumsikan Webster telah mengonversi obligasi penerbitan B, perusahaan menghitung kembali laba per saham seperti ditunjukkan pada ilustrasi 16B10. Oleh karena pada gambar ilustrasi 16B10, laba per saham mengalami penurunan setelah dihitung kembali dari 2,63 menjadi 2,47, maka dampak dari obligasi konversi penerbitan A bersifat dilutif. Langkah terakhir adalah memperhitungkan kembali yang memasukkan 10% saham preferen. Perhitungan ini ditunjukkan pada ilustrasi 16B11. Pada ilustrasi 16B11, laba per saham tidak mengalami penurunan setelah dihitung kembali, maka dampak dari 10% saham preferen konversi tidak bersifat dilutif. Laba per saham dilusian adalah $2,47. Dampak per saham dari saham preferen tidak digunakan dalam perhitungan. Terakhir, ilustrasi 16B12 menunjukkan pengungkapan laba per saham Webster Corporation pada laporan laba rugi. Selanjutnya, perusahaan menggunakan laba dari operasi yang dilanjutkan atau disesuaikan dengan dividen saham preferen untuk menentukan apakah saham biasa berpotensi dilutif atau anti-dilutif. Beberapa mengacu pada ukuran ini sebagai angka pengendali atau control number. Untuk mengilustrasikan, asumsikan bahwa Barton Company memberikan informasi pada ilustrasi 16B13.
Selanjutnya, Barton melaporkan laba per saham dasar dan dilusian pada ilustrasi 16B14. Ilustrasi 16B14 menunjukkan laba per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan lebih tinggi daripada laba per saham dilusian dari operasi yang dilanjutkan. Alasannya adalah laba per saham dilusian dari operasi yang dilanjutkan memasukkan 200.000 saham tambahan dari saham biasa potensialnya dalam penyebutannya. Perusahaan menggunakan laba dari operasi yang dilanjutkan sebagai angka pengendali karena beberapa dari angka tersebut menunjukkan laba dari operasi yang dilanjutkan atau item baris serupa di atas laba neto jika disajikan dalam laporan laba rugi, tetapi melaporkan rugi neto akhir yang disebabkan kerugian pada operasi yang dihentikan. Jika sebuah perusahaan menggunakan rugi neto akhir sebagai angka pengendali, maka laba per saham dasar dan dilusian akan sama karena saham biasa potensial bersifat anti-dilutif. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan wawasan akuntansi global. Baik FASB maupun IASB sedang menyusun standar terkait pembedaan antara liabilitas dan ekuitas. Pendekatan US GAAP untuk mencatat sekuritas dilutif tertentu, seperti utang konversi dan utang yang diterbitkan dengan waran saham. Berbeda dengan pendekatan IFRS, persyaratan akuntansi dan penggunaan untuk opsi saham dan perhitungan EPS serupa antara US GAAP dan IFRS. Fakta yang relevan, kesamaannya itu GAAP dan IFRS mengikuti model yang sama untuk mengakui kompensasi berbasis saham, nilai wajar saham, dan opsi yang diberikan kepada karyawan diakui selama periode terkait layanan karyawan. Perbedaannya itu sangat signifikan antara US GAAP dan IFRS, terletak pada akuntansi untuk sekuritas dengan karakteristik utang dan ekuitas, seperti utang konversi. Berdasarkan US GAAP, semua hasil yang konversi dicatat sebagai utang jangka panjang. Berdasarkan IFRS, obligasi konversi dipisahkan menjadi komponen ekuitas dari penerbit obligasi dan komponen utang. Tentang angka akuntansi untuk obligasi konversi. Nah, asumsikan PepsiCo menerbitkan obligasi konversi 10 tahun senilai 10 juta dengan tingkat kupon 4,5% pada nilai nominal. Nah, dengan ini asumsi konversi diselesaikan dengan bentuk saham. PepsiCo membuat entry berikut ini mencatat penerbitan tersebut berdasarkan US GAAP. Nah, dicatatnya itu sebagai utang tunai 10 juta dolar di debit dan di kreditnya itu obligasi yang harus dibayar 10 juta dolar. Selanjutnya, rencana pembelian saham karyawan berdasarkan US GAAP. Nah, rencana pembelian saham karyawan umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon dalam jangka waktu singkat. Perusahaan sering menggunakan rencana tersebut untuk mengamankan modal ekuitas atau untuk mendorong kepemilikan saham biasa secara luas di antara karyawan.